Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tri Apri Nur Cahyo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ichnofosil. Jadi, apa itu ichnofosil, kemudian bagaimana karakteristiknya, klasifikasinya, kemudian apa itu ichnofosil serta kegunaannya. Nah, agar teman-teman semua lebih paham mengenai materi ini, tonton dan simak video ini sampai akhir. Langsung saja teman-teman, kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari ichnofosil. Ichnofosil merupakan suatu struktur sedimen berupa hasil aktivitas kehidupan organisme yang terawatkan atau terfosilisasi. Jenis-jenis dari ichnofosil sendiri ada track, trails, boring, burrow, dan tunnel. Track merupakan jejak kaki organisme. Trails merupakan jejak organisme tak berkaki yang bergerak dengan cara menyeretkan tubuhnya. Kemudian boring merupakan hasil galian atau ekskavasi organisme yang berada di batuan atau kayu dan pada umumnya berbentuk vertikal. Burrow merupakan galian atau ekskavasi organisme di substrat yang belum terkonsolidasi. Kemudian terakhir adalah tunnel. Tunnel merupakan struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil dari galian organisme. Berikut ini merupakan contoh dari track. Kemudian ini adalah contoh dari trails. Dan ini adalah contoh dari boring. Karakteristik dari ichnofosil. Ichnofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda tergantung dari jenis substrat. Satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Fosil jejak biasanya memiliki fasies yang spesifik. Fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti tingkat sedimentasi, substrat yang ada, salinitas, keberadaan oksigen, turbiditas, cahaya, temperatur, dan energi arus atau gelombang. Selanjutnya adalah klasifikasi dari ichnofosil. Berdasarkan tingkah lakunya, ichnofosil dibagi menjadi beberapa, yaitu ada Rhypisnia, Cubichnia, Fugichnia, Domichnia, Fodichnia, Agrisnia, dan Pastichnia. Rhypisnia atau crawling merupakan jejak organisme yang sedang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Cubichnia atau resting merupakan jejak organisme yang saat itu sedang beristirahat atau sembunyi dari predator. Fugichnia atau escaping merupakan jejak organisme yang lari akibat adanya arus turbiding. Domichnia atau dwelling merupakan jejak organisme yang sedang membuat sarang. Fodichnia atau feeding merupakan jejak organisme yang sedang makan di substrat. Kemudian ada Agrisnia atau farming, yaitu jejak organisme ketika organisme sedang membuat perangkap makanan. Terakhir ada Pastichnia atau grazing, yaitu jejak organisme yang berpindah sambil makan nutrien. Ini adalah contoh dari gambar Cubichnia dan Fugichnia. Dan ini merupakan contoh dari Domichnia dan Agrisnia. Ini merupakan contoh gambar dari Pastichnia. Lalu ada substrat dan preservasi ichnofosil. Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan. Substrat dibagi menjadi 4, yaitu soft ground, firm ground, hard ground, dan wood ground. Soft ground pada umumnya tidak terkonsolidasi. Firm ground semi-consolidated dan belum terlitifikasi. Hard ground terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Wood grounds merupakan substrat yang memiliki kandungan karbon. Preservasi meliputi tempat ditemukannya fosil dan bagaimana suatu fosil ditemukan. Dibagi menjadi 4, antara lain epirelief, full relief, semi-relief, dan hyporelief. Epirelief adalah keadaan di mana tes fosil berada di atas permukaan sedimen. Full relief merupakan keadaan di mana tes fosil berada di tubuh sedimen. Semi-relief
merupakan keadaan di mana tes fosil berada di antara lapisan sedimen atau substrat. Terakhir, hiporelief merupakan keadaan di mana tes fosil berada di bawah lapisan sedimen. Ignofasies. Ignofasies adalah kumpulan dari beberapa ignofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Jenis ignofasies yang pertama adalah Tripanites. Tripanites ini biasanya pada substrat soft ground dengan bentuk tes fosil berupa silinder dan air mata. Memiliki orientasi yang vertikal dan tegak lurus terhadap substrat. Jenis selanjutnya adalah Pteridolites. Pteridolites ini memiliki substrat wood grounds dengan galian yang vertikal serta memiliki trace fosil berbentuk subsilinder. Kemudian Glossophumites. Glossophumites ini memiliki substrat berupa wood grounds dengan bentuk trace fosil yaitu U silinder dan air mata, berorientasi vertikal serta berupa galian atau burrow. Kemudian Scolytos. Scolytos ini biasanya berada di lingkungan sedimen berpasir dengan pengaruh gelombang laut serta arus, disebabkan oleh organisme yang menggali ke bawah permukaan dan memiliki bentuk tes fosil berupa U dan silinder. Ctesilonicnus ini memiliki bentuk tes fosil seperti huruf Y atau U, biasanya berupa trik atau trail, dan disebabkan oleh organisme mamalia serta burung. Kemudian ada Nereides. Nereides ini berada di lingkungan laut dalam dan dipengaruhi oleh arus turbidit, serta memiliki jejak atau trace fosil berupa feeding dan dwelling. Lalu ada Zoobicos. Zoobicos ini berada di laut dalam yang tenang dan tidak dipengaruhi oleh gelombang. Memiliki tes fosil berupa bentuk jejak yang berarah horizontal. Terakhir adalah Cruziana. Cruziana ini berada di lingkungan laut dangkal dan dipengaruhi oleh gelombang. Memiliki substrat berupa sedimen yang lunak dan halus. Jejak pada Cruziana ini memiliki banyak dan ragam jenisnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang materi yang saya sampaikan tadi? Mungkin cukup itu video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.